Shalom saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, boleh bilang kanan kirinya dulu, bilang kalau engkau anak yang paling dikasih oleh Tuhan. Saudara percaya bahwa kita sebagai anak-anaknya sudah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya, amin. Apapun permasalahan, apapun tantangan saudara seminggu ke belakang, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Apapun tantangan yang menghalangi saudara, mungkin saudara selama ini merasa dihalangi oleh tekanan, masalah. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kita gak perlu berperan sendirian lagi. Kita udah gak pernah sendirian lagi saudara. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan, bahkan Tuhan ada sama dengan kita. Dia yang berperang untuk kita, amin. Amin, saudara percaya? Mari kita berdoa sebentar sebelum kita mulai. Tuhan terima kasih. Karena identitas yang kau berikan Tuhan, kami gak jadi lagi sendirian Tuhan. Tapi Engkau yang ada buat setiap kami, Engkau ada untuk kami, bahkan Engkau yang berperang untuk kami Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, hari ini kami mau datang, kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya di dalam Engkau pasti tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amen. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Come on, sing together. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tak kuandalkan kekuatanku, namun kuat gagamu. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku. Berdiri di atas karunia-Mu, takkan goyah hatiku. Ku tetap percaya. Come on church. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kaki-Mu musuh dikalahkan. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Kami lebih dari pemenang. Lewati lembah kau sertaiku. Amin. Tak kau tinggalkan, takkan pernah tinggalkan. Berdiri di atas karunia-Mu, takkan goyah hatiku. Lawan yang menghadang, kau terlebih besar. Wow. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Bawah kaki-Mu musuh dikalahkan. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berperang buat setiap kami Tuhan. Amin. Sehingga kami lebih dari pemenang Tuhan. Kini ku berdiri atas kemenangan, naikkan pujian, pujian kemenangan, layaknya di bumi, seperti di surga, lama-lamanya. Kau
kami memuji kebaikan-Mu. Selamanya kami memuji kesetiaan-Mu Tuhan. Yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Come on. This is my story. I testify the blessings on blessings poured on my life. Remembering how good you are. Ini iman kami Tuhan Yesus. We turn to worship, we turn to praise. Peace of depressions broken by grace. Remembering how good you are. Sama-sama angkat tanganmu. Yes, you've been so good to me. One more time, come on. Yes, you've been so good to me. Hey! The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, called me by name, loved me like I was, but you didn't leave me that way. Was there, now I live, and that's what you did. 'Cause you've been so good. Hallelujah. 'Cause you've been so good to me. Yeah. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see, that you've been so good to me. Haleluya. Ingat kebaikannya saudara. Ingat 2000 tahun lalu ada seseorang yang menggantikan posisi kita. Amin. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. Amen. Come on, let's sing it out. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, come on, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, come on, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good. One more time. So good. So good. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. That you've been so good to me. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena karya salibnya, kita telah menjadi ciptaan yang baru, amin. Yang setuju sama saya boleh lambaikan tangan. Come on. Ku terima kebenaran darimu, bukan karena perbuatan baikku. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan menembusku. Oh, tanggung semua dosaku. Engkau yang telah datang tinggalkan surgamu untuk membebaskanku. Kalahkan musuhmu tersalib bagiku, kau selamatkanku. Come on. Oh, ciptaan baru, lama tak berlalu. Ini yang baru telah datang. Oh,
on church, sing it out. Selamatlah. Amin. Ini yang baru telah datang. Nah, di bawah kaki kita, amin. Amin. Yang menghidupkanku, karya salib yang menangkanku. Oh, yang baru, selamatlah berlalu. Ini yang baru telah datang. Kita sengatku, yang tak menghidupkanku, karya salib yang menangkanku. Da-da-da-da-da-da. 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 Ku hidup, ku menang. Oh, oh, oh. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Come on. Ku hidup, ku menang. Haleluya. Kami hidup, kami menang karena kasih-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Kami mau terus pegang janji bagi kami, setiap kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu. Di atas segala-galanya. Engkau yang kami puji. Kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu. Kau berikan kasih setia-Mu, tak berkesudahan rahmat-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu dan ku angkat tanganku, ku memuji kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Terima kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam kelemahan, kasih karunia-Mu memampukanku. Amin. Kau anugerah terbaik, tak mampu kurai, semua karena-Mu. Takkan ku lupa kebaikan-Mu. Mari bersama-sama nyatakan. Tangan kami Tuhan, kami angkat suara kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau yang layak. Kau anugerah terbaik, tak mampu kurai, semua karena-Mu. Katakan di hadapan Tuhan. Takkan ku
Yes, Lord. Amen. Tuhan, kami menyembah-Mu. Dan Tuhan tanganku, ku memuji kesenanganmu. Tuhan, sangat kaya berikan kasih setia lebih dari hidup Tuhan. Kau berkasih dan kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Ini kami mengenalmu. Dan Kau angkat tanganku, ku memuji kesenanganmu. Tuhan, sangat kaya Kita berikan kemuliaan buat kebaikannya yang tidak pernah habis dalam hidup kita, saudara. Firman-Nya berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita tutup mata, kita melihat ke belakang, betapa besar kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Betapa setia dan kasih setianya gak pernah habis dalam hidup kita. Sekalipun terkadang kita gak setia, tapi Dia tetap setia dalam hidup kita. Amin. Hari ini saudara, saya mau ajak saudara sama-sama dengan hati percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia bersama kita. Teman yang tidak pernah meninggalkan kita. Thank you Jesus. You're so good to me. I call you faithful. Come on, church. For the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. Come on, say it together. You have been so good to me. Yes, you're so good to me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You're so good to us. Thank you, Jesus. I call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. Hey, you have been
been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Come on. God, I can't believe how you love me. We believe you, Lord. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. God, you're so good. Come on, church, sing it out. God, you're so good. You're so good to us. God, you're so good. You're so good to God, you're so good to me. God, you're so good. You're so good to me, Lord. You're so good. You're always good to me. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're so good. You're so good. You're so good. God, you're so good. You're so good. Mari jemaat saja dikatakan, God, you're so good to me. You're so good. Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami, Tuhan. You're so Thank you, Jesus, for your goodness. Oh God, you're so good. You're so good. One last time. Come on, sing it out. God, you're so good. God, you're so good. We know you're good. God, you're so good. God, you're so good to me. You're so good. You're so good to me. Hallelujah. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan. Engkau mengatakan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Bapak, bahwa hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bukan cuman untuk menonton Tuhan. Tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk memberkati kami. Memulihkan hidup kami. Menolong kami Tuhan. Dan kami percaya Bapak, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Dan sebentar Bapak, kami ingin duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kami. Nafas-Mu Tuhan, yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru, untuk kami dapat melangkah di musim ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Bagimu. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya minta waktu saudara sebentar. Nggak apa-apa sebentar? Udah lapar? Amin. Jadi saya mau menyimpulkan khotbah saya selama 1 bulan kemarin. Saya udah sharing di TGR kemarin, tapi nggak semua jemaat Bethesda tergabung dalam TGR. Itu sebabnya yang belum bergabung, bergabunglah. Ada yang bilang amin. Jadi supaya saudara punya iman yang sama, dan saya berdoa saudara juga mendapatkan hasil yang sama. Saudara dan saya hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Jangan pernah berharap dunia ini
semakin baik. Tapi selama 1 bulan saya berbicara memberikan kekuatan sama saudara. Sekalipun saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, tapi saudara dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Dalam situasi yang sulit. Ini yang saya bicarakan selama 1 bulan kemarin. Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu dalam situasi sulit. Jadi seperti yang tadi saya katakan sama saudara, dunia ini semakin lama semakin gelap. Yesaya mengatakan, sebab kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi saudara tinggal dalam dunia yang semakin lama semakin gelap dan Yohanes menulis sedang menuju kepada kebinasaan. Jangan berharap keadaan dunia akan semakin baik, tetapi ada kabar baik buat saudara. Amin. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekalipun kamu hidup dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, kalau terang Tuhan terbit atasmu, ingat baik-baik, kegelapan tidak bisa menguasai terang. Justru terang Tuhan yang terbit atasmu akan mengusir semua kegelapan. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya sesungguhnya ayat ini berbicara sama saudara. Waktu saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, jangan andalkan kekuatanmu. Kamu butuh kekuatan Tuhan. Seperti yang tadi pagi juga Pastor Ezra khotbahkan, seperti yang tadi Pastor Erik khotbahkan. Jangan andalkan kekuatanmu, kamu butuh kekuatan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, yang sedang menuju kepada kebinasaan, kamu hanya mengandalkan kekuatanmu, saya mau kasih tahu sama saudara, semuanya akan berakhir kepada kebinasaan atau kematian. Saudara sedang mengalir bersama-sama dengan dunia ini menuju kepada kebinasaan. Saudara masih ingat cerita tentang Usa? Masih ingat Usa? Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa lalu membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Apa artinya Usa? Human strength, kekuatan manusia. Di sini diberitahukan, kematian terjadi karena kekuatan manusia. Usa berusaha mengandalkan kekuatannya untuk menjaga tabut Tuhan. Dan ini yang terjadi. Jadi kalau saudara hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini, mengandalkan kekuatanmu, perhatikan baik-baik, akan berakhir kepada kebinasaan. Saudara berusaha sekuat tenaga mengandalkan kekuatanmu, apa yang terjadi? Kamu akan putus asa, patah semangat, semangatmu mati. Semangatmu mati. Kegagalan demi kegagalan. Apa yang kamu kerjakan? Mati. Tidak berhasil. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tapi minta kekuatan Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam, kekuatan Allah, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Hari ini, perhatikan baik-baik, saudara sedang menantikan keselamatan yang tersedia. Keselamatan yang tersedia di sini berbicara tentang keselamatan tubuhmu. Tubuh yang fana. Tubuhmu yang fana akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan kapan? Pada zaman akhir. Waktu Yesus muncul di awan-awan. Jadi sementara hari ini, sampai kita menantikan Tuhan datang di awan-awan. Ingat baik-baik, dunia yang kita tinggal hari ini, dunia yang semakin lama semakin gelap. Sekalipun dunia semakin lama semakin gelap, sementara kita menantikan dia datang. Kamu, bilang sama kiri kanan, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi, sementara kita menantikan Tuhan, dunia semakin lama semakin gelap, jangan gunakan kekuatanmu. Tapi minta kekuatan Allah. Minta kekuatan Allah untuk memelihara kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena
karena iman. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah bukan karena apa yang kamu lakukan. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu kepada firman Kristus. Kepada Yesus, kepada pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Seberapa banyak di antara saudara yang mau melihat kekuatan Tuhan memelihara kamu? Karena apa? Karena imanmu kepada firman Kristus. Jadi nggak ada cara lain. Kalau kamu mau melihat kekuatan Allah memelihara kamu di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap seperti sekarang ini, tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Nggak ada cara lain. Amin. Hanya tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Itu sebabnya Tuhan berkata, one thing needful. Hanya satu yang perlu. Banyak orang yang menghadiri seminar 5 langkah, hidup dalam dunia yang krisis, 7 langkah, 10 langkah. Banyak orang ke sana minta, Pak tolong kasih tahu 5 langkah, 7 langkah. Tuhan bilang, 1 aja. Saudara minta 5, 7, 9, 1 aja juga belum tentu dilakukan. One thing needful. Apa itu? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta, Marta begitu sibuk, lari ke sana, lari ke sini, mengandalkan kekuatannya. Yesus berkata kepada Marta, Marta kenapa kamu khawatir dan menyusahkan dirimu kepada banyak perkara? Kalau orang mengandalkan kekuatannya, dia lari ke sana, dia lari ke sini, mengandalkan kekuatannya, Tuhan berkata, kenapa kamu khawatir dan menyusahkan dirimu kepada banyak perkara? Tuhan berkata, hanya satu yang perlu. Kenapa Marta khawatir dan menyusahkan dirinya kepada banyak perkara? Karena dia tidak melakukan satu yang perlu. Kenapa Maria dia tidak khawatir dan menyusahkan dirinya kepada banyak perkara? Karena dia melakukan satu yang perlu. Apa itu? Duduk diam di kaki Tuhan. Mendengarkan firman Kristus. Kenapa Daud punya kekuatan tadi? Bisa mengalahkan Goliat. Dia mengambil batu dari sungai, kata Pastor Erik. Batu yang licin. Sungai berbicara, ada air di sana berbicara. Firman, dia mengambil 5, kenapa enggak 7? Kenapa enggak kasih karunia? Dia pilih firman yang bisa membuat imannya luar biasa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman di sini yang bisa memberikan kekuatan kepada kamu. Pilih firman kasih karunia. Yang percaya boleh bilang amin. Di tempat ini kamu selalu mendengar firman kasih karunia. Hanya satu yang perlu. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara melihat sesuatu yang buruk terjadi di dunia ini, semakin lama semakin gelap. Sesuatu terjadi dalam hidupmu, jangan langsung mengandalkan kekuatanmu. Tapi mundur sejenak. Betul? Kemudian tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Lihat apa yang Yesus katakan. Berdiri di atasnya, percaya. Kamu akan melihat dan kamu akan menerima kata Tuhan, bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Apa itu? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Yang pertama, kamu akan melihat kekuatan Allah memelihara kamu. Amin. Yang kedua, kamu akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Seberapa banyak di antara saudara yang mau melihat mujizat Tuhan? Alkitab berkata, perhatikan baik. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia melakukan mujizat di tengah-tengah kamu? Berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Injil Kristus percaya. Waktu kamu duduk, kamu dengar, kamu percaya. Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, diberkati dengan limpahnya. Seberapa banyak di antara saudara yang mau diberkati dengan limpahnya? Duduk, menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, selalu melihat Yesus. Mazmur berkata, diberkati dengan limpahnya. Bukan hanya diberkati dengan limpahnya, perbekalanmu akan diberkati dengan limpahnya. Orang-orangmu akan dikenyangkan dengan roti. Apa itu roti? Kesembuhan. Dan aku senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Ini cerita tentang Daud. Alkitab berkata, Daud memindahkan tabut perjanjian ke kota Daud. Di Sion. Sion, Yerusalem merupakan pusatnya bangsa Israel. Pusatnya bangsa Israel, senternya bangsa Israel. Kalau saudara menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, matamu selalu tertuju kepada Yesus. Kamu lihat dunia seperti ini,
tapi kamu kembali kepada Yesus. Kamu lihat dunia semakin gelap, tapi kamu kembali kepada Yesus. Dunia berkata begini, tapi Tuhan berkata begini-begini. Matamu selalu tertuju kepada Yesus, artinya apa? Saudara menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Perbekalanmu akan diberkati dengan limpahnya. Hidupmu sehat. Dan kamu senantiasa diperlihatkan keselamatan yang daripadanya. Amin. Yang ketiga, kamu akan menerima janji Allah kepada Abraham. Ingat baik-baik firman Tuhan berkata, kita adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kamu berhak menerima janji Allah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan Alkitab berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Waktu kamu menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, terus dengar firman Kristus, ingat, firman Kristus bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Dan Alkitab berkata, betapa hebatnya bagi kita yang percaya kuasanya. Jadi ingat baik-baik, apa yang harus kamu lakukan menghadapi dunia yang semakin lama semakin gelap. One thing needful, hanya satu yang perlu. Apa itu? Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Percaya, kamu akan menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, satu yang perlu. Oke? Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk nonton video sebentar aja sebentar. Hari ini saya merasa lega karena selama 1 tahun lebih saya simpen sendiri. Dan hari ini saya beritahukan sama saudara. Oke? Perhatikan baik-baik. Jangan direkam. Tidak boleh direkam. Oke? Bisa dipercaya? Jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Shalom jemaat Bethesda Church yang saya kasihi. Satu sukacita yang besar buat saya melihat gereja ini bertumbuh secara kualitas ke arah Kristus, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya betapa luar biasa kasih karunia dan damai sejahtera yang kita rasakan bersama selama 8 tahun lebih perjalanan gereja ini. Kita juga bersyukur di Hub Harton Tower yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada Bethesda Church selama 8 tahun lebih untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Dan ternyata Tuhan Yesus bukan hanya memberikan pertumbuhan secara kualitas, tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus juga memberikan pertumbuhan secara kuantitas. Pertumbuhan yang Tuhan Yesus berikan secara kuantitas membuat saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kepala atas gereja ini. Apakah kita harus terus di tempat ini atau kita perlu mencari tempat yang baru? Buat saya secara manusia, tentunya saya mau mencari hal-hal yang mudah dan aman-aman saja. Perpanjang sewa di tempat ini, kalau seandainya penuh, kita bisa membuka jam ibadah yang baru atau sesi yang baru. Tidak perlu mencari tempat yang baru, tidak perlu keluar biaya renovasi, dan lain sebagainya. Itu secara manusia. Tetapi saya hanya mau taat kepada Tuhan yang adalah kepala dari gereja ini. Berjalan dengan waktu dalam doa saya, ternyata Tuhan menuntun saya dan menunjukkan kepada saya satu persatu hal-hal yang membuat saya memiliki keberanian mencari tempat baru untuk gereja ini. Tuhan Yesus mengingatkan kepada saya satu peristiwa di dalam Alkitab menjelang Paskah, di mana murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kemanakah engkau menghendaki kami untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Kemudian Tuhan Yesus menyuruh Yohanes, menyuruh Petrus dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Seseorang di sini berbicara tentang seorang laki-laki. Ini tanda yang sangat spesifik sekali. Karena tidak pernah seorang laki-laki pergi ke sumur membawa kendi mengambil air. Jadi sekali lagi, ini tanda yang sangat spesifik sekali. Kamu akan bertemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Air di sini berbicara tentang firman Tuhan. Artinya seseorang yang penuh dengan firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ikutilah dia dan bertanya kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru, di manakah ruangan yang engkau sediakan untukku mengadakan perayaan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Maka ia akan menunjukkan kamu ruangan atas yang besar dan lengkap tersedia. Disitulah kamu
harus mempersiapkan Paskah bagiku. Kemudian kedua murid ini pergi, setibanya di kota, Alkitab berkata, didapati mereka sama persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka mempersiapkan Paskah bagi Tuhan di tempat itu. Singkat cerita, saya mengalami semua peristiwa ini. Menuntun saya ke kota, kemudian saya bertemu dengan teman saya, seorang hamba Tuhan yang penuh dengan firman Tuhan, membawakan dia berisi air, membawa saya ke suatu gedung di tengah kota, mempertemukan saya dengan pemilik gedung ini. Kemudian pemilik gedung ini memperlihatkan saya bangunan berlantai 3, ruangan atas, tepatnya di lantai 3. Saya percaya di tempat ini, di lantai 3, Bethesda Church akan mempersiapkan Paskah bagi Tuhan. Paskah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Ada kabar baik yang harus diberitakan dari kematian dan kebangkitan Tuhan, yaitu Injil Kristus. Jadi di tempat ini, di bangunan berlantai 3, tepatnya di lantai 3, di ruangan atas, Bethesda Church akan mempersiapkan Paskah bagi Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini, Tuhan Yesus akan membuat segala sesuatunya lengkap tersedia. Puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Mulai hari ini, setiap kali kamu doa, saya mohon bawa proyek ini dalam doamu. Oke? Sampai bertemu di sana, Paskah. Saya berusaha untuk menyelesaikan proyek ini Natal, ternyata nggak bisa. Dan saya baru ingat, iya ayatnya untuk Paskah. Jadi next month akan mulai, construction akan dimulai. Kemudian butuh waktu 8 bulan, karena bagian atas itu tadi bagian atas sudah dirontokin semua, dan itu bagian atas itu akan dirobohin semua, didemolish semua, diratain, dan kita akan bangun sama seperti bawahnya, seluas itu. Nanti akan tingginya 8 meter, tidak ada tiang. Puji Tuhan, jadi tolong bawa dalam doa proyek ini. Saya butuh doa saudara, supaya proyek ini semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Saudara tahu tempatnya di mana? Di mana? Hah? Golden Truly? Sudirman. Jemaat Kelapa Gading mau pindah gak? Hah? Mau gak? Tuhan begitu baik loh sama Jemaat Kelapa Gading. Saya berdoa, Tuhan gimana Jemaat Kelapa Gading Tuhan? Ya kan? Waktu saya deal tempat ini, itu saya deal kira-kira itu Agustus 2024. Saudara bayangin, Agustus 2024. Tuhan gimana Jemaat Kelapa Gading Tuhan? Gubernur kita talk, LRT diteruskan dari Velodrome sampai Manggarai. Betul? Dan terakhir ya Tuhan kok sampai Manggarai Tuhan. Nanti jemaat harus, kalau yang gak punya kendaraan harus nyambung lagi nanti sulit. Akhirnya baru kemarin, bulan Mei kalau gak salah, ketok palu lagi, tong. Dilanjutkan sampai mana? Dilanjutkan sampai Duku Atas. Kalau saudara turun di stasiun LRT Duku Atas, turun, nyebrang udah gedungnya. Jadi betapa mudahnya. Amin. Tuhan memberikan tempat kepada kita di tengah kota, supaya apa? Semua orang bisa datang. Karena jemaat Bethesda ini jemaat yang luar biasa. Dari Karawaci ada, dari BSD ada, dari Kebonjeruk ada, dari Puri Indah ada, semua dari seluruh Jakarta. Biarlah jemaat Kelapa Gading udah menikmati selama 8 tahun. Enak di sini. Kita sama-sama supaya semua orang bisa menikmati Injil kasih karunia. Bawa dalam doa saudara. Oke? Bawa terus dalam doa saudara. Ini belum selesai, perjalanan masih panjang. Selama 2 tahun saya simpen, saya keep. Karena saya baca firman Tuhan, waktu Yosua mengelilingi tembok Yeriko, Yosua berkata, shh, jangan bersuara. Hanya beberapa orang yang saya kasih tahu, yang saya minta untuk sepakat sama saya, dukung dalam iman. Karena saya gak mau ada orang-orang yang, jangan gini, melemahkan iman saya, gak mau. Itu sebabnya Yosua, shh, jangan bersuara. Karena waktu Yosua mengelilingi tembok Yeriko, temboknya begitu besar, pasukannya begitu kuat,
Yosua takut orang-orang Israel mengeluarkan perkataan yang melemahkan semangat dia, melemahkan iman dia. Itu sebabnya Yosua berkata, shh, jangan bersuara. Jangan bersuara, kita kelilingin aja. Nanti kalau temboknya roboh, bersoraklah. Sekarang temboknya udah roboh, boom, bersoraklah. Amin. Tetapi perjalanan masih panjang. Yosua masuk ke tanah perjanjian, masih ada gunung di sana, masih ada lembah di sana, masih ada raksasa di sana. Masih ada tantangan dalam pembangunan. Jadi mohon doa saudara, supaya semuanya karena kasih karunia Tuhan akan selesai tepat pada waktunya. Nanti kita akan sama-sama berdoa setelah perjamuan kudus. Firman-Mu yang berkata, barang siapa makan tubuhmu, minum darahmu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah tanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus hidup dalam kita hidup dalam Tuhan Yesus, dan kita dapat menikmati semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama naikkan yang menaikkan syukurmu. By your stripes I'm healed, and by your love I am redeemed. Restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, sekalipun dunia tempat kami tinggal semakin lama semakin gelap dan sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi firman-Mu berkata, Engkau memelihara kami dalam kekuatan-Mu oleh karena iman kami kepada firman Kristus. Itu sebabnya kami percaya ketika kami menempatkan diri kami terus-menerus di bawah firman Kristus, kami akan melihat Engkau memelihara kami dalam kekuatan-Mu dengan sempurna. Dan anak-anak-Mu akan menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada mereka. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini buat berkat yang begitu besar yang telah Engkau berikan kepada gereja ini, tempat yang baru yang sedang kami persiapkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena keperkasaan kami. Sejak awal, hamba selalu meminta kasih karunia-Mu Tuhan. Hamba selalu berkata, grace, grace, grace. Kami butuh kasih karunia Tuhan. Dan Kau telah memberkati kami. Kau sudah menerbitkan izin untuk merenovasi tempat ini. Dan kami minta terus Tuhan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai proses renovasi di tempat ini sampai selesai. Sampai batu yang utama
diletakkan. Kami butuh kasih karunia-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena keperkasaan kami. Dan kami minta Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap orang yang bekerja. Sebagaimana waktu Musa membangun bait Allah di padang gurun. Engkau mengurapi Bisalel, Aholiab, memberikan roh keahlian, pengetahuan, kepandaian, untuk mengerjakan segala pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembangunan bait Allah. Demikianlah kami minta Tuhan, roh keahlian. Kau berikan kepada setiap orang-orang yang terlibat dalam pembangunan gereja ini. Semua kontraktor, subkontraktor, semua orang yang bekerja, Engkau berkati mereka Tuhan. Dengan roh keahlian, sehingga apapun yang mereka kerjakan di tempat itu, Engkau buat berhasil. Semua yang telah kami rancangkan, baik di struktur, di arsitek, tata udara gedung, transportasi dalam gedung, listrik arus kuat, arus lemah, plumbing, semuanya Tuhan. Setiap bagian yang akan dikerjakan dalam gereja, dalam pembangunan, renovasi di tempat itu. Tuhan, berikan mereka roh keahlian, kepandaian, pengetahuan dalam berbagai-bagai pekerjaan yang dibutuhkan di tempat itu. Kami tahu Tuhan ada gunung, ada lembah, ada raksasa di tempat itu. Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi Engkau memberikan roh keahlian. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau menutup barisan di belakang kami. Engkau menudungi kami dengan kepak sayap-Mu. Proteksi tempat itu Tuhan. Kami berdoa agar dijauhkan dari semua orang-orang yang jahat. Setiap pemangku-pemangku kepentingan, stakeholder apapun Tuhan, baik dari pemerintahan, Tuhan kami berdoa, hati mereka ada di tangan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa hati seorang raja ada di tangan Tuhan. Engkau sanggup membelokkan hati mereka. Kemana Engkau mau membelokkan seperti Engkau membelokkan batang air. Biarlah setiap orang Tuhan, Engkau belokkan hatinya, memberkati kami, memberikan kasih-Nya kepada kami, membantu setiap apapun yang kami butuhkan dalam pekerjaan di tempat itu Tuhan. Dan kami percaya, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Dan kami berdoa Tuhan, agar semua kebutuhan di tempat itu tercukupi. Seperti ketika Musa membangun bait Allah. Sampai-sampai Musa berkata, stop, jangan lagi bawa persembahan. Karena semuanya sudah tercukupi. Demikianlah kami percaya Engkau akan membuat tempat itu, segala sesuatu di tempat itu lengkap, tersedia. Dan kami kembalikan tempat itu Tuhan, untuk hormat, kemuliaan, nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih, anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus, sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Wow, ciptaan baru, lama tak berlalu, kini yang baru telah datang. Mau dimana setengahku yang telah menghidupkanku, karya salib yang menangkanku. Ku hidupku Haleluya. Demikianlah ibadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.